Dengarkan baik-baik dulu sebelum kamu scroll. Tahun ini, harga emas Antam sudah tembus 3 juta rupiah per gram. Harga rumah di Jakarta, bahkan yang tipe kecil sudah menembus 500 000 ke atas. Dan semua orang di sekitar kamu pasti sudah bilang hal yang sama. Beli emas dulu, nabung buat DP rumah. Properti itu investasi paling aman. Tapi ada satu pertanyaan yang hampir tidak ada yang berani jawab secara jujur. Kalau emas dan properti itu memang investasi terbaik, kenapa jutaan orang Indonesia yang sudah punya keduanya tetap merasa hidupnya sempit? Tetap stres di akhir bulan? Tetap takut kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendesak? Jawabannya bukan karena mereka malas, bukan karena mereka bodoh, tapi karena ada sesuatu yang jauh lebih fundamental, jauh lebih menentukan nasib finansialmu yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun, tidak pernah dibahas di seminar investasi manapun, dan nyaris tidak pernah muncul di konten finansial mainstream. Sesuatu itu adalah apa yang aku sebut sebagai aset internal. Di video ini, aku tidak akan bilang kamu harus berhenti beli emas. Aku tidak akan bilang properti itu jelek. Yang akan aku lakukan adalah membongkar secara telanjang, dengan data nyata, mengapa mengandalkan dua aset itu saja tanpa membangun fondasi internal terlebih dahulu, bisa menjadi jebakan paling berbahaya yang pernah kamu masuki. Dan aku akan kasih tahu 3 aset internal yang kalau kamu bangun dari sekarang, akan mengubah cara kamu bermain finansial seumur hidup. Tonton sampai habis, karena video ini bisa jadi salah satu hal terpenting yang pernah kamu tonton tahun ini. Selamat datang kembali di Asupan Otak. Kalau ini pertama kalinya kamu mampir di sini, channel ini berdiri dengan satu misi, kasih kamu konten yang bisa langsung kamu pakai. Bukan teori mengambang, bukan motivasi kosong, tapi informasi yang bisa kamu aplikasikan mulai besok pagi. Jadi kalau kamu belum subscribe, tekan tombol merah itu sekarang dan nyalakan notifikasinya. Karena kalau kamu ketinggalan satu video pun di sini, kamu bisa kehilangan informasi yang bisa mengubah arah hidupmu. Oke, kita mulai. Bagian 1. Properti. Kenapa rumah impianmu bisa jadi penjara? Mari kita bicara jujur soal properti dulu. Sejak kecil, hampir semua dari kita ditanamkan satu keyakinan yang sangat kuat. Punya rumah sendiri adalah tanda keberhasilan. Itu bukan sekedar tempat tinggal, itu simbol. Itu bukti bahwa hidupmu berjalan ke arah yang benar. Dan keyakinan itu tidak sepenuhnya salah. Tapi ada hal-hal yang tidak diceritakan oleh para marketing perumahan, tidak diceritakan oleh orang tua kita yang dulu beli rumah di zaman harga masih murah, dan tidak pernah ditampilkan di brosur KPR yang warnanya selalu ceria itu. Aku mau mulai dari angka, karena angka tidak bohong. Ilusi cicilan murah. Berdasarkan data terkini di awal 2026, suku bunga KPR non-subsidi rata-rata berada di angka 8-9% efektif per tahun di masa promo. Kedengarannya lumayan, tapi masalahnya ada di kata masa promo. Hampir semua bank menawarkan suku bunga promo yang murah untuk 2, 3, atau paling lama 5 tahun pertama. Setelah itu berlaku suku bunga floating atau suku bunga mengambang yang bisa berubah mengikuti kebijakan Bank Indonesia. Mari kita hitung dengan contoh nyata supaya kamu bisa langsung merasakannya. Misalnya kamu beli rumah seharga 750 juta rupiah. Kamu ambil KPR dengan uang muka 20%. Berarti kamu pinjam 600 juta rupiah. Tenor 20 tahun. Di 3 tahun pertama, cicilan kamu mungkin sekitar 5,8 juta rupiah per bulan dengan bunga promo 7%. Tapi begitu bunga berubah ke floating 11%, cicilan itu bisa melompat jadi sekitar 7,4 juta rupiah per bulan. Naik hampir 1,6 juta sebulan. Tiba-tiba, tanpa kamu bisa protes ke siapapun. Dan kenaikan gaji kamu apakah mengikuti lonjakan bunga bank? Hampir pasti tidak. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ. Misteri 10 tahun pertama. Ini yang paling jarang dijelaskan oleh siapapun. Dalam sistem KPR konvensional yang menggunakan perhitungan bunga efektif atau anuitas, sebagian besar uang yang kamu bayarkan di tahun-tahun pertama cicilanmu, hampir semuanya pergi ke bunga bank, bukan ke pelunasan pokok utang. Bayangkan ini, kamu rajin bayar cicilan selama 5 tahun. Total uang yang sudah kamu setor ke bank mungkin sudah ratusan juta rupiah. Tapi kalau kamu cek sisa pokok utangmu, angkanya mungkin hanya turun sedikit sekali dari jumlah awal yang kamu pinjam. Itu karena sistem ini memang dirancang seperti itu. Di awal masa cicilan, rasio bunga jauh lebih besar dari pelunasan pokok utang. Baru di tahun-tahun akhir rasionya mulai berbalik. Artinya,
Di 10 tahun pertama, uang yang kamu bayarkan setiap bulan sebagian besar adalah keuntungan bank, bukan kekayaan kamu. Properti yang tidak bisa kamu jual. Sekarang bayangkan skenario ini. Setelah beberapa tahun berjalan, kondisi hidupmu berubah. Mungkin kamu kena PHK, mungkin bisnismu terbukul, mungkin ada kebutuhan medis mendesak yang tidak terduga. Dan kamu berpikir, oke, aku jual saja rumah ini, kan nilainya sudah naik. Lalu kamu pasang di berbagai platform properti online. Seminggu berlalu, sebulan berlalu, 3 bulan berlalu, tidak ada penawar yang serius. Ini bukan skenario fiktif. Data survei harga properti residensial Bank Indonesia yang dirilis untuk triwulan keempat 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan harga properti rumah di pasar primer hanya tumbuh 0,83% secara tahunan, hampir tidak bergerak. Dan penjualan properti di awal 2026 juga menunjukkan penurunan dibanding periode sebelumnya. Kenapa susah jual? Karena saat ekonomi sedang tidak pasti, calon pembeli pun mengetatkan dompet. Bank pun lebih ketat memberi kredit ke pembeli baru. Daya beli masyarakat secara keseluruhan sedang terbatas. Hasilnya, properti yang di atas kertas harganya kelihatan naik, di kenyataannya tidak bisa kamu tukar menjadi uang tunai dengan cepat. Kamu tidak bisa bayar kontrakan anak kamu dengan sertifikat tanah. Kamu tidak bisa beli obat dengan foto rumah di Instagram. Properti adalah aset yang tidak liquid. Artinya tidak mudah dijual dengan cepat pada harga yang wajar. Dan di saat darurat, itulah masalah terbesarnya. Biaya siluman yang menghisap diam-diam. Belum selesai, ada lagi yang jarang dibicarakan. Biaya-biaya tersembunyi yang terus menyedot uang kamu selama properti itu belum terjual atau belum menghasilkan. Pertama, pajak bumi dan pagunangan, atau yang biasa disebut PBB. Ini kewajiban tahunan yang harus dibayar ke negara, tidak peduli rumah itu kamu huni atau tidak. Kedua, biaya perawatan fisik, genteng bocor saat musim hujan, cat yang mengelupas setelah beberapa tahun, tembok yang retak, pipa yang tersumbat. Kalau kamu biarkan, nilai jualnya turun. Kalau kamu perbaiki, keluar biaya lagi. Ketiga, kalau kamu punya properti di dalam kompleks perumahan, ada iuran keamanan, iuran kebersihan, biaya pengelolaan lingkungan yang datang setiap bulan tanpa gagal. Keempat, kalau kamu berniat menyewakan, kamu harus bersaing dengan ratusan properti lain. Dan kalau kamu dapat penyewa yang tidak merawat properti, biaya perbaikan setelah dia keluar bisa lebih besar dari total uang sewa yang kamu terima. Aset sejati seharusnya memasukkan uang ke kantong kamu. Tapi properti yang masih dalam cicilan, yang masih butuh biaya perawatan, yang tidak menghasilkan sewa, setiap bulan justru menarik uang keluar dari rekening kamu. Ini yang disebut sebagai kondisi miskin aset. Secara kertas kamu kelihatan kaya, di kenyataan sehari-hari kamu bingung bayar kebutuhan dasar. Lalu, apa maksudnya semua ini? Aku tidak bilang jangan beli rumah. Yang aku bilang adalah ini. Membeli properti yang masih dalam cicilan berat, tanpa fondasi finansial yang kuat, tanpa membangun aset internal terlebih dahulu, adalah keputusan yang sangat berisiko. Kalau kamu sudah punya rumah yang sudah lunas, itu luar biasa. Itu benteng pertahanan terbaik untuk keluargamu. Tapi kalau kamu sekarang sedang bergulat dengan cicilan KPR yang terasa mencekik dan semua sumber daya finansial kamu habis di sana, kamu perlu mendengar sisa video ini sampai selesai. Karena kita belum selesai membahas satu bab lagi sebelum sampai ke solusinya. Bagian 2. Emas, pelindung nilai atau jebakan mental. Sekarang kita ke emas. Aku yakin banyak dari kamu yang menganggap emas sebagai kartu truf dalam strategi finansial. Dan secara historis, emas memang terbukti. Nilainya cenderung naik dalam jangka panjang. Dia tahan terhadap inflasi. Dia tidak akan bangkrut seperti perusahaan. Berdasarkan data terbaru yang aku ambil minggu ini, harga emas Antam per gram sudah ada di kisaran 3 juta rupiah lebih. Di awal Maret 2026 saja, sudah sempat menyentuh 3,087 juta rupiah per gram. Ini memang rekor tertinggi yang pernah ada dalam sejarah pasar emas Indonesia. Tapi justru disinilah letak jebakannya. Dilema mental investor emas. Coba, jujur sama diri sendiri. Setiap kali harga emas naik, apa yang kamu rasakan? Ada dua kemungkinan. Pertama, kamu merasa bangga karena kamu sudah beli sebelumnya. Kedua, dan ini yang lebih sering terjadi, kamu merasa terlambat, takut ketinggalan, lalu buru-buru beli di harga yang mungkin sudah mendekati puncak. Dan sebaliknya,
Setiap kali harga emas turun, kamu merasa cemas. Investasi kamu merah. Kamu mulai ragu. Kamu mulai dengar bisikan negatif dari luar. Tuh kan, emas udah mau turun terus. Lalu kamu jual di harga rugi karena panik. Siklus ini disebut FOMO atau Fear of Missing Out, artinya ketakutan ketinggalan momentum. Dan FOMO adalah musuh terbesar investor manapun, terutama yang baru mulai. Faktanya, banyak orang yang akhirnya beli emas justru di harga puncak, lalu jual di harga dasar karena tidak kuat mental saat koreksi terjadi. Volatilitas jangka pendek emas. Emas dalam jangka panjang memang cenderung naik. Ini fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Tapi dalam hitungan bulan, bahkan minggu, harga emas bisa bergerak sangat liar. Kamu perlu mental yang sangat kuat untuk bisa tetap tenang saat nilai investasimu tiba-tiba turun 10-15% dalam waktu singkat. Tidak semua orang punya ketahanan mental itu, dan kalau kamu tidak punya, emas justru bisa menjadi sumber stres, bukan sumber ketenangan. Masalah spread, kamu sudah rugi sebelum mulai. Ada satu hal teknis yang jarang dibahas tapi sangat penting, namanya spread atau selisih antara harga beli dan harga jual. Begini maksudnya, saat kamu beli emas hari ini di harga 3 juta rupiah per gram, kamu tidak akan bisa langsung menjualnya kembali di harga yang sama. Harga buyback atau harga ketika toko atau platform membeli kembali emasmu selalu lebih rendah, bisa 5-10% di bawah harga beli. Artinya, begitu kamu beli emas, detik itu juga nilai investasimu sudah minus beberapa persen. Kamu baru benar-benar untung kalau harga emas naik lebih tinggi dari spread tersebut. Ini bukan masalah besar kalau kamu memegang emas untuk jangka panjang, 5 tahun ke atas. Tapi kalau kamu berencana menggunakan emas sebagai instrumen yang bisa kamu cairkan kapanpun, spread ini adalah penghalang yang nyata. Inilah intinya. Emas adalah instrumen pertahanan. Dia dirancang untuk melindungi nilai kekayaan yang sudah kamu punya, bukan untuk melipat gandakan kekayaan dengan cepat. Kalau seseorang punya 1 miliar rupiah dan menaruh 80%-nya di emas, dia mungkin selamat dari inflasi. Tapi dia tidak akan menang secara finansial. Dia tidak akan membangun kekayaan yang bisa mengubah kehidupannya. Dan di zaman yang berubah secepat sekarang, di mana teknologi AI sedang mengubah lanskap pekerjaan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, selamat saja tidak cukup. Kamu perlu lebih dari itu. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, kalau properti punya risiko tersendiri dan emas sifatnya hanya pertahanan, apa yang seharusnya kamu bangun? Sebelum aku jawab, ini saatnya aku ingatkan kamu sesuatu yang penting. Kalau kamu merasa video ini mulai membuka mata kamu, atau kamu punya teman, saudara, atau pasangan yang juga perlu mendengar ini, share video ini ke mereka sekarang juga. Dan kalau kamu belum subscribe ke Asupan Otak, tekan tombolnya sekarang. Karena konten seperti ini hanya ada di sini, dan aku tidak ingin kamu ketinggalan satupun. Bagian 3. 3 aset internal yang harus kamu bangun sebelum beli apapun. Sekarang kita masuk ke inti dari video ini. Ketiga aset yang akan aku bahas tidak ada di toko, tidak ada di agen properti, tidak ada di toko emas, tidak ada di platform investasi manapun. Tapi ini adalah aset yang paling tahan banting, paling tidak bisa dicuri orang, paling tidak bisa digerogoti inflasi, dan paling berpotensi mengubah kehidupanmu dalam 5-10 tahun ke depan. Aset internal pertama, ketahanan pangan mandiri. Aku tahu, saat kamu dengar kata ketahanan pangan, mungkin yang terbayang adalah sawah, traktor, atau program pemerintah yang jauh dari kehidupanmu sehari-hari. Tapi tunggu dulu, aku minta kamu ubah cara pandangmu sebentar. Aku tidak bilang menjadi petani. Aku berbicara tentang memiliki kemampuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan makanmu sendiri dari apa yang kamu hasilkan sendiri. Dan ini jauh lebih relevan, jauh lebih mendesak, dan jauh lebih mudah dimulai dari yang kamu bayangkan. Kenapa pangan adalah aset yang paling nyata? Mari kita lihat ini dari sudut yang berbeda. Pengeluaran makan adalah salah satu pos terbesar di hampir setiap rumah tangga di Indonesia. Kalau kamu hitung semua pengeluaran untuk beras, lauk pauk, sayuran, buah, camilan, minum, dan makan di luar, angkanya bisa mengambil 30-50% dari total pengeluaran bulanmu. Sekarang bayangkan, kalau kamu bisa memotong 20-30% dari pengeluaran itu dengan menanam sendiri sebagian kebutuhanmu, berapa uang yang tersisa di tanganmu setiap bulan? Tapi manfaatnya tidak berhenti di sana.
Skenario terburuk yang harus kamu pikirkan. Coba kamu bayangkan skenario ini dengan serius. Semua analis ekonomi dan geopolitik dunia sepakat bahwa ketidakstabilan global sedang meningkat. Ketegangan perdagangan antar negara masih tinggi. Perubahan iklim sudah mulai mengacaukan pola waca dan panen di banyak wilayah. Dan kita baru saja menyaksikan bagaimana satu pandemi bisa membuat rantai pasokan global lumpuh dalam hitungan minggu. Di momen itu, siapa yang paling kuat? Bukan orang yang paling banyak emas, bukan orang yang paling banyak properti, tapi orang yang punya sumber pangan sendiri, orang yang bisa memberi makan keluarganya dari hasil tangannya sendiri. Itulah ketahanan pangan yang aku maksud. Aset pangan ini punya 3 keunggulan sekaligus yang tidak dimiliki oleh aset finansial manapun. Keunggulan pertama adalah penghematan langsung dan nyata. Setiap tomat yang tumbuh di pot di teras rumahmu adalah penghematan nyata yang bisa kamu rasakan langsung. Bukan angka di aplikasi investasi yang naik turun tidak menentu, tapi produk fisik yang kamu konsumsi dan kurangi dari pengeluaranmu. Keunggulan kedua adalah potensi penghasilan tambahan. Kalau produksimu lebih dari kebutuhan keluarga, kamu bisa jual ke tetangga, ke pasar, atau bahkan lewat media sosial. Di zaman sekarang, produk pangan organik yang ditanam sendiri punya nilai jual yang tidak main-main. Sebagian orang bahkan membangun usaha dari kebun kecil di rumah mereka. Keunggulan ketiga, dan ini yang paling mahal harganya, adalah ketenangan pikiran. Kamu tidak lagi 100% bergantung pada supermarket, pada distribusi logistik nasional, pada impor pangan dari luar negeri. Kamu punya cadangan, kamu punya kontrol atas setidaknya sebagian dari yang masuk ke mulutmu. Good sound to hear. Cara memulainya. Tidak perlu sawah. Ini yang ingin aku tekankan. Kamu tidak perlu punya lahan luas untuk mulai membangun aset pangan ini. Mulailah dari yang paling kecil. 1 pot tanaman di teras atau balkon. Cabai rawit adalah pilihan pertama yang hampir tidak bisa gagal. Harganya bisa melambung tinggi sekali dalam waktu singkat, dan 1 tanaman bisa menghasilkan cabai berbulan-bulan dengan perawatan minimal. Setelah itu, tambah tanaman dapur lain secara bertahap. Tomat, bawang daun, kangkung, seledri, kemangi, jahe, kunyit. Semua ini bisa tumbuh di pot atau polybag dengan modal yang sangat kecil. Kalau kamu punya halaman belakang, pertimbangkan untuk membuat bedengan kecil. Atau, kalau kamu tertarik dengan teknik modern, pelajari hidroponik sederhana. Hidroponik adalah cara menanam tanaman tanpa tanah, menggunakan air yang diberi nutrisi. Sistem yang paling sederhana bisa kamu buat dengan pipa paralon dan ember bekas dengan biaya di bawah Rp200.000. Untuk protein, ada yang namanya budidaya lele dalam ember atau yang populer disebut budik damber. Ini adalah teknik memelihara ikan lele dalam ember besar yang di atasnya bisa kamu taruh tanaman kangkung atau bayam. Sekali setup, kamu dapat ikan sekaligus sayuran dari satu sistem yang sama. Biaya awalnya pun sangat terjangkau. Yang paling penting bukan luas lahannya dulu. Yang paling penting adalah kamu mulai membangun mindset dan skill dasarnya sekarang. Karena skill inilah yang akan berguna di saat-saat yang tidak bisa kamu prediksi. Aset pangan versus aset kertas. Coba bandingkan. Properti yang kamu miliki dengan cicilan butuh biaya perawatan, pajak, dan tidak bisa dimakan saat darurat. Emas yang kamu simpan tidak menghasilkan apa-apa, kecuali nilainya naik, dan kamu perlu jual dulu untuk bisa menggunakannya. Tapi kebun kecil di rumahmu, dia menghasilkan makanan nyata setiap hari. Setiap hari. Tidak ada hari libur, tidak ada biaya spread, tidak ada bunga bank, tidak ada risiko volatilitas harga. Itulah mengapa aku menyebut ini sebagai aset internal pertama yang harus kamu bangun. Aset internal kedua, perak fisik, logam yang dunia lupa. Sekarang kita bicara tentang sesuatu yang jarang sekali masuk ke dalam percakapan finansial di Indonesia, padahal di level global mulai banyak dibicarakan oleh para investor cerdas. Perak fisik. Tapi aku perlu tegaskan dulu, yang aku maksud di sini bukan perhiasan perak yang kamu beli di toko aksesori. Itu berbeda. Perak perhiasan memiliki kadar kemurnian yang jauh lebih rendah dan nilai jualnya sangat dipengaruhi oleh faktor desain dan keahlian pengrajin, bukan kandungan metalnya. Yang aku maksud adalah perak murni dalam bentuk koin atau batangan, dengan kadar kemurnian 99,9% atau biasa ditulis dengan kode 999 atau AG999. Mengapa perak bukan hanya emas?
Ini pertanyaan yang bagus, dan jawabannya sangat menarik. Emas dan perak sama-sama adalah logam mulia yang sudah digunakan sebagai penyimpan nilai selama ribuan tahun. Tapi perak punya satu senjata rahasia yang tidak dimiliki emas. Dia adalah logam industri yang tidak tergantikan. Perak adalah konduktor listrik terbaik di antara semua elemen yang ada di bumi. Itu bukan kiasan, itu fakta ilmiah. Dan karena sifat fisiknya yang luar biasa itu, perak menjadi bahan baku yang wajib ada di banyak industri teknologi yang sedang tumbuh paling cepat saat ini. Panel surya untuk energi terbarukan menggunakan perak. Setiap panel surya membutuhkan sekitar 20 gram perak. Dan dengan tren global menuju energi hijau, permintaan panel surya terus meningkat setiap tahun. Kendaraan listrik juga menggunakan perak dalam komponen sirkuit, baterai, dan sistem manajemen energinya. Seiring mobil listrik semakin mainstream, kebutuhan perak dari industri otomotif akan terus naik. Infrastruktur jaringan 5G dan yang akan menyusul 6G membutuhkan perak dalam komponen antena dan sirkuit frekuensi tingginya. Layar sentuh pada smartphone dan tablet yang kamu pakai sekarang menggunakan lapisan tipis oksida indium timah yang membutuhkan perak dalam proses produksinya. Dan masih banyak lagi. Alat medis, sel bahan bakar hidrogen, teknologi RFID, sistem pertahanan militer, semuanya bergantung pada perak. Masalah pasokan perak yang tidak bisa diabaikan. Sekarang kita lihat sisi pasokan. Berbeda dengan emas yang sebagian besar disimpan di brankas bank sentral dan bisa terus beredar di pasar karena dijual dan dibeli kembali, perak yang digunakan oleh industri sebagian besar habis dikonsumsi dalam proses produksi, dan yang sudah digunakan sangat sulit untuk didaur ulang kembali dengan cara yang ekonomis. Ini menciptakan dinamika yang menarik. Permintaan dari industri teknologi terus tumbuh. Produksi tambang perak dunia tumbuh jauh lebih lambat, dan stok perak yang ada di pasar terus menyusut. Hukum ekonomi paling dasar berbicara, ketika permintaan naik sementara pasokan turun, harga akan naik. Belum lagi perak secara historis jauh lebih murah dibanding emas, baik secara harga per gram maupun secara rasio harga emas terhadap perak. Artinya, potensi persentase kenaikannya lebih besar. Kalau emas adalah rem darurat, perak adalah turbo booster untuk kecepatan pertumbuhan nilai. Bagaimana cara memulai investasi perak? Mulailah dengan riset. Cari penjual perak murni yang terpercaya dan sudah beroperasi cukup lama. Pastikan produknya jelas mencantumkan kadar kemurnian 999 atau AG999. Beli dalam bentuk koin kecil misalnya 1 ounce atau 1 troy ounce yang setara sekitar 31 gram, atau dalam bentuk batangan kecil 10 gram atau 50 gram untuk memudahkan likuiditas. Kenapa koin kecil? Karena lebih mudah untuk dijual secara parsial saat kamu butuh dana. Lebih fleksibel dibanding punya satu batangan besar yang harus dijual semuanya. Satu hal yang wajib kamu tanamkan, perlakukan perak sebagai investasi jangka panjang. Perak lebih volatil dari emas dalam jangka pendek. Artinya, harganya bisa naik turun lebih tajam dalam waktu singkat. Tapi justru itulah kenapa potensi kenaikannya dalam jangka panjang lebih besar. Berapa porsi yang ideal? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul dan aku mau jawab dengan jujur. Perak bukan instrumen konservatif seperti emas. Dia lebih spekulatif, lebih volatil. Jadi porsinya di portfolio kamu tidak perlu besar. Sebagai gambaran kasar, kalau kamu mengalokasikan 10% dari investasimu untuk logam mulia, mungkin 7-8%-nya untuk emas dan 2-3% untuk perak. Dengan porsi kecil itu pun, kalau perak benar-benar terbang karena kelangkaan industri, hasilnya akan sangat terasa di portfolio kamu secara keseluruhan. Tapi sebelum kita lanjut ke aset internal ketiga yang paling penting, aku mau tanya sesuatu. Di antara dua aset yang sudah kita bahas, ketahanan pangan dan perak fisik, mana yang paling mengena buat situasimu sekarang? Tulis di kolom komentar. Aku baca semua komentar kalian. Dan satu lagi, kalau kamu belum subscribe dan kamu baru sadar konten ini jauh berbeda dari yang biasanya kamu tonton, itu tanda yang bagus. Tekan subscribe sekarang, karena aset internal ketiga yang akan aku bahas sebentar lagi adalah yang paling penting dari semuanya, dan aku tidak mau kamu melewatkannya di video-video berikutnya. Aset internal ketiga, skill dan mentalitas, mesin uang yang tidak bisa dicuri. Ini dia. Aset ketiga yang akan aku bahas bukan benda fisik. Tidak bisa kamu pegang, tidak bisa disimpan di brankas. Tapi justru karena itulah, dia adalah yang paling kuat, paling tahan banting, dan paling bernilai dari semua yang pernah ada.
Namanya, skill adaptif plus mentalitas yang kuat. Kenyataan dunia kerja yang mungkin belum kamu sadari. Mari kita mulai dengan data yang cukup mengejutkan. Berdasarkan laporan riset industri terkini, diperkirakan pada 2026 ini, sekitar 30% pekerjaan administratif berpotensi digantikan oleh sistem berbasis kecerdasan buatan atau AI. Kepala Divisi AI Microsoft bahkan menyebut bahwa dalam 12-18 bulan ke depan, sebagian besar pekerjaan karyawan kantoran atau white collar berpotensi bisa diotomatisasi oleh AI. Dan ini bukan sekedar prediksi yang melambung di udara. Data nyata pun menunjukkan hal yang sama. Di semester pertama 2025 saja, lebih dari 89.000 PHK terjadi di sektor teknologi. Dan dari data platform karir internasional, posisi entry level untuk lulusan baru turun hingga 15% dalam 1 tahun terakhir. Sementara itu, penggunaan kata AI dalam deskripsi lowongan pekerjaan naik 400% hanya dalam 2 tahun terakhir. Itu artinya apa? Pasar kerja sedang bergeser sangat cepat, dan orang-orang yang hanya mengandalkan ijazah tanpa skill konkret yang adaptif akan semakin sulit bersaing. Aku tidak mau kasih daftar panjang yang membingungkan. Aku mau fokus pada 3 kategori skill yang paling relevan dan paling tahan banting menghadapi gelombang perubahan ini. Kategori pertama adalah skill digital kreatif. Kecerdasan buatan memang bisa membuat tulisan, membuat gambar, membuat musik, dan menganalisis data. Tapi ada satu hal yang AI tidak bisa lakukan dengan sempurna: memahami konteks emosional manusia secara mendalam dan menggunakannya untuk berkomunikasi dengan cara yang benar-benar menyentuh. Skill seperti pembuatan konten video yang membangun koneksi nyata dengan audiens, kemampuan bercerita secara visual, strategi pemasaran yang didasarkan pada pemahaman mendalam tentang psikologi manusia, kemampuan untuk mengedit dan memproduksi konten multimedia berkualitas tinggi, semua ini adalah skill yang justru semakin mahal harganya di era AI. Kenapa? Karena semakin banyak AI yang menghasilkan konten generik, justru semakin langka konten yang dibuat oleh manusia dengan sentuhan personal yang otentik. Dan kelangkaan selalu menciptakan nilai. Lihat saja bagaimana kreator konten yang benar-benar punya gaya khas, punya suara unik, punya kemampuan untuk membangun komunitas yang loyal, mereka tidak bisa digantikan oleh AI, bahkan semakin didambakan. Kategori kedua adalah skill teknis pratama yang tidak bisa diotomatisasi. Ini adalah skill yang dilakukan dengan tangan dan membutuhkan kehadiran fisik. Tukang listrik yang bisa menangani instalasi bangunan modern, mekanik kendaraan yang memahami sistem elektronik kendaraan listrik, ahli reparasi elektronik yang bisa memperbaiki gadget, ahli pipa dan sanitasi, tukang las. Mengapa ini tahan banting? Karena kamu tidak bisa kirim robot untuk memperbaiki instalasi listrik di rumah seseorang, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Dan di masa krisis, orang akan jauh lebih memilih memperbaiki barang yang sudah ada daripada beli yang baru. Artinya, demand untuk skill-skill ini justru naik saat ekonomi memburuk. Dan harganya? Tukang listrik berpengalaman dengan sertifikasi yang tepat bisa menghasilkan jauh di atas rata-rata pekerja kantoran, tanpa harus bersaing dengan AI. Kategori ketiga adalah skill bertahan hidup dan mengajar. Kemampuan berkebun organik, mengawetkan makanan, membuat produk dari bahan alam, memasak dengan efisien dari bahan minimal, ini semua adalah skill yang nilainya naik drastis saat kondisi ekonomi memburuk. Tapi ada dimensi lain yang jarang dipikirkan. Kemampuan mengajar skill ini ke orang lain. Di era informasi yang berlebihan ini, orang yang bisa menyederhanakan pengetahuan kompleks dan mengajarkannya dengan cara yang mudah dipahami adalah orang yang sangat dicari. Entah itu jadi pelatih, konsultan, content creator edukatif, atau instruktur komunitas. Nilai dari seorang pengajar yang baik tidak pernah bisa dihitung dengan angka, dan itu tidak bisa kamu beli, tidak bisa kamu download, tidak bisa kamu dapatkan dari manapun kecuali dari usaha dan latihan konsisten yang kamu lakukan sendiri. Cara membangun skill, mulai dari yang terkecil hari ini. Banyak orang yang sadar mereka perlu upgrade skill, tapi tidak pernah mulai karena merasa tidak punya waktu, tidak punya uang untuk kursus mahal, atau tidak tahu harus mulai dari mana. Aku mau urai ini secara sangat konkret. Langkah pertama, identifikasi satu skill yang paling relevan dengan hidupmu sekarang. Hanya satu, jangan serakah dulu. 1. Apakah itu video editing, berkebun, perbaikan listrik, memasak kreatif dari bahan sederhana, public speaking, kemampuan menulis konten yang menarik?
Pilih satu yang paling memungkinkan untuk kamu mulai dengan sumber daya yang kamu miliki sekarang. Langkah kedua, alokasikan waktu minimal 30 menit sehari untuk belajar skill tersebut. Konsisten setiap hari lebih baik daripada maraton 5 jam di akhir pekan. Keahlian dibangun dari pengulangan konsisten, bukan dari sesi belajar maratonnya. Langkah ketiga, mulai praktek secepatnya. Belajar video editing tapi tidak pernah bikin video, kamu tidak akan pernah jago. Belajar berkebun tapi tidak pernah menyentuh tanah, kamu tidak akan pernah paham. Praktek adalah guru terbaik dan termurah yang ada, dan kamu bisa mulai praktek bahkan di skala yang sangat kecil. Langkah keempat, cari komunitas. Bergabunglah dengan komunitas yang memiliki minat serupa. Komunitas memberimu akses ke pengalaman orang lain, kesempatan untuk dapat feedback, dan motivasi untuk terus maju saat kamu sedang malas. Langkah kelima, dokumentasikan perjalananmu. Ini bukan hanya untuk membangun personal brand, meskipun itu juga penting, tapi lebih karena mendokumentasikan kemajuanmu, membuatmu lebih akuntabel, lebih termotivasi, dan juga membantumu melihat seberapa jauh kamu sudah berkembang. Mentalitas cukup, kunci kebebasan sejati. Tapi skill saja tidak cukup, ada komponen kedua dari aset internal ketiga ini yang sama pentingnya, yaitu mentalitas yang kuat. Dan yang paling mendasar dari semua mentalitas finansial yang kuat adalah apa yang aku sebut dengan mentalitas cukup. Ini bukan tentang hidup miskin atau tidak punya ambisi, justru sebaliknya. Mentalitas cukup adalah kemampuan untuk secara sadar mendefinisikan sendiri standar hidupmu, bukan membiarkan iklan, media sosial, atau tekanan lingkungan yang mendefinisikannya untukmu. Kenapa ini penting dalam konteks finansial? Karena sebagian besar keputusan finansial yang buruk berasal dari tekanan sosial. Orang mengambil cicilan rumah yang terlalu berat karena takut dianggap tidak sukses. Orang menghabiskan tabungan untuk liburan yang sebenarnya tidak mereka mampu karena takut ketinggalan tren. Orang membeli gadget terbaru setiap tahun karena tidak mau terlihat ketinggalan zaman. Semua ini adalah keputusan yang dibuat berdasarkan emosi dan tekanan sosial, bukan berdasarkan logika dan tujuan finansial yang jelas. Mentalitas investor versus mentalitas konsumen. Ada perbedaan fundamental antara dua jenis mentalitas ini, dan perbedaan ini menentukan arah hidup finansialmu. Mentalitas konsumen selalu bertanya, apa yang bisa aku beli dengan uang ini? Mentalitas investor selalu bertanya, bagaimana uang ini bisa menghasilkan lebih banyak uang atau nilai bagi hidupku? Mentalitas konsumen melihat uang sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu sekarang. Mentalitas investor melihat uang sebagai alat untuk menciptakan lebih banyak kemampuan di masa depan. Dan kamu tidak harus kaya dulu untuk mengembangkan mentalitas investor. Justru mentalitas investorlah yang membantumu menjadi kaya. Cara melatihnya? Setiap kali kamu akan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sifatnya konsumsi murni, tanyakan diri sendiri, apakah ini benar-benar membawa nilai jangka panjang ke hidupku, atau ini hanya kepuasan sesaat yang dipicu oleh tekanan sosial? Kamu tidak harus selalu menjawab tidak, tapi setidaknya kamu membuat keputusan secara sadar, bukan secara impulsif. Mentalitas di tengah ketidakpastian. Satu dimensi lagi dari mentalitas yang kuat yang ingin aku bahas, yaitu kemampuan untuk tetap tenang dan berpikir jernih di saat semua orang di sekelilingmu sedang panik. Ini adalah skill mental yang tidak terlihat, tapi nilainya tidak ternilai. Ibaratkan situasi di mana pasar keuangan sedang bergejolak, harga aset turun tajam, orang-orang di sekelilingmu mulai panik, media dipenuhi dengan berita-berita menakutkan, semua orang berlomba-lomba menjual, berlomba-lomba keluar. Di saat itulah orang dengan mentalitas yang kuat justru bisa melihat dengan jernih. Mereka bisa membedakan antara koreksi sementara dan krisis fundamental. Mereka bisa membuat keputusan berdasarkan data dan logika, bukan berdasarkan emosi dan ketakutan kolektif. Dan hampir selalu, justru di saat-saat seperti itulah peluang terbesar muncul. Aset dijual di bawah nilai aslinya, karena orang panik. Usaha baru bisa dimulai karena banyak yang menyerah, posisi strategis bisa diambil karena banyak yang mundur. Orang dengan mentalitas yang kuat selalu ada di posisi yang lebih baik untuk mengambil peluang itu. Cara melatih mentalitas, konkret dan langsung bisa kamu lakukan. Latihan pertama, kurangi konsumsi berita dan media sosial yang bersifat sensasional. Berita-berita yang dirancang untuk membuat kamu takut, marah atau cemas adalah racun bagi kejernihan berpikir. Ini bukan berarti kamu tidak peduli dengan dunia. Ini berarti kamu selektif terhadap apa yang masuk ke pikiranmu. Latihan kedua, biasakan membuat keputusan berdasarkan data, bukan perasaan. Sebelum membuat keputusan finansial apapun, kumpulkan dulu fakta-fakta yang relevan. Hitung angkanya, baru setelah itu putuskan. Langkah ketiga, pelajari sejarah krisis ekonomi.
Setiap krisis besar yang pernah terjadi, mulai dari Great Depression di Amerika tahun 1930-an, krisis Asia 1997 yang menghantam Indonesia sangat keras, krisis keuangan global 2008, hingga dampak pandemi 2020, semuanya punya pola yang serupa, dan semuanya, tanpa terkecuali, pada akhirnya berakhir.